Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Kali ini berjudul Rumah Karyawan. Cerita kali ini ditulis oleh Om Ras. Siapa nih yang kangen dengan tulisan-tulisan dari Om Ras? Nah, kali ini saya akan bacakan cerita dari Om Ras yang berjudul tentang sebuah kisah rumah karyawan. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai, dan persiapkan diri kalian, cerita ini lumayan agak panjang ya teman-teman. Jadi kita langsung saja mulai ceritanya, dan jangan lupa untuk mendengarkan cerita kali ini dengan earphone terbaik kalian, agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Makanya kalau aku bilang jangan ikut tuh nurut, keras kepala banget sih jadi perempuan, ujar Yadi pada istrinya yang sesekali meringis sambil memegangi perutnya yang sudah membesar. Aku khawatir sama kamu, takut kalau kamu kenapa-napa di jalan, jawab wanita itu yang tidak lain adalah istri Riyadi sendiri. Khawatir apa? Aku yang mau berangkat kerja kok diikuti. Gak mungkin juga aku langsung selingkuh, ujar Riyadi dengan suara yang meninggi hingga membuat ibu-ibu yang duduk di kursi depan tampak mendongak untuk melihat keduanya. Sementara dia langsung menundukkan kepalanya. Merepotkan saja membawamu ini, tahu nggak? Sungut Riyadi. Dia diam saja. Ia tidak ingin menjawab lagi, karena dia paham betul dengan sifat suaminya itu. Bila semakin dijawab, maka percekcokan itu tidak akan ada habisnya. Hubungan pernikahan Riyadi dan dia memang sedang tidak baik-baik saja. Sudah hampir 5 bulanan ini hubungan mereka merenggang. Tepatnya saat Riyadi memergoki dia yang saat itu sedang hamil 2 bulan sedang dibonceng oleh mantan pacarnya yaitu Ali. Riyadi beranggapan bahwa dia sudah berselingkuh darinya. Meski dia sudah menjelaskan panjang lebar bahwa saat itu dia yang sedang berjalan kaki ke penjual pancarakinan atau sejenis toko kelontong untuk membeli rampah dapur atau bahan makanan. Dan kebetulan dia bertemu dengan Ali yang saat itu juga sedang ingin membeli rokok dan lain-lain. Dia yang saat itu memang sudah kelelahan berjalan di bawah terik matahari. Tidak menolak sama sekali ketika ditawari oleh Ali tumpangan sampai ke toko kelontong. Di perjalanan pun, antara keduanya tidak ada percakapan yang berarti. Hanya obrolan tentang pekerjaan masing-masing dan sedikit lelucon garing. Sama sekali tidak ada yang mengukir tentang masa lalu antara keduanya. Tapi tetap saja, Riyadi tidak percaya. Ditambah lagi teman-temannya yang memanas-manasi Riyadi agar menceraikan saja istrinya, lalu mengawinkan dia dan Ali. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, akhirnya bus yang membawa mereka itu pun tiba di terminal tujuan. Riyadi turun lebih dulu dengan membawa 2 tas besar, dan membiarkan dia yang sudah hamil besar itu pun turun. Ia tampak begitu kesulitan. Bahkan untuk bangkit dari duduknya saja, ia butuh beberapa saat sampai benar-benar berdiri. Kamu mau kemana? Tanya dia begitu ia melihat Riyadi meninggalkannya bersama 2 tas besar itu di terminal. Riyadi tidak menjawab, bahkan menoleh saja tidak. Dia harap-harap cemas. Ia takut kalau Riyadi meninggalkannya di sana seorang diri, di tempat yang bahkan ia tidak mengenal seseorang pun. Tapi perasaannya menjadi lega begitu ia melihat Riyadi datang bersama 2 tukang ojek yang beriringan. Aibatihi kapian? Tanya tukang ojek yang lebih tua. Dia yang tidak paham bahasa daerah sana hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan tukang ojek tersebut. Maksud paman ini, beliau bertanya tentang kehamilanmu, ujar tukang ojek satunya yang jauh lebih muda. Iya, saya hamil 7 bulan, jawab dia.
Jalan ke alamat yang diberitahu suamimu tadi lumayan rusak, jadi takutnya nanti perutmu sakit. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa kok, jawab dia sambil tersenyum seraya mengelus perutnya. Di antara hilir mudik kendaraan berplat KH itu, motor yang membawa dia dan juga Riyadi masih beriringan untuk mengantar mereka ke alamat yang dituju. Selama kurang dari setengah jam mereka melewati jalanan beraspal itu. Kini motor tersebut mulai berbelok ke jalanan yang lebih kecil dan rusak. Dia tampak meringis sambil memegangi perutnya. Tahu kalaupun bangnya itu hamil, tukang ojek itu pun memperlambat laju motornya dan berusaha melewati lubang-lubang aspal yang rusak secara perlahan-lahan. Sekitar 20 menit melewati jalanan rusak tersebut, kini mereka pun tiba di rumah yang tampak tua. Rumah itu terlihat sama satu dengan yang lainnya. Ada beberapa orang yang terlihat sedang duduk-duduk di sebagian pelataran rumah itu. Ada yang sedang bermain dengan anaknya, ada juga wanita yang sedang memberi anaknya makan. Tapi yang paling penting mereka semua ramah dan langsung tersenyum pada dia begitu mata mereka bertemu. Setelah membayarkan ongkos ojek itu, mereka dihampiri oleh seorang laki-laki berusia 40 tahunan. Dia langsung menyapa dan memperkenalkan diri pada Riyadi dan dia. Lalu Riyadi dan dia diantarkan ke sebuah rumah yang berada paling ujung. Hanya kamar ini yang tersisa, tapi semua peralatan di dalamnya sudah kami sediakan dan atap yang bocor juga sudah kami perbaiki. Tidak apa-apa kan kalian menempati kamar di ujung ini? Tanya lelaki itu menatap Riyadi dan dia secara bergantian. Tidak apa-apa kok Pak jawab Riyadi cepat dengan bahasa Indonesia yang masih berlogat Banjar. Baiklah kalau begitu, silakan kalian beristirahat dulu. Tentu perjalanan panjang sangat melelahkan, kata lelaki itu mempersilahkan. Inggih Pak, terima kasih, ucap Riyadi sembari menunduk. Setelah lelaki itu pergi, kita panggil saja beliau dengan nama Pak Riki. Riyadi pun langsung keluar rumah meninggalkan dia yang baru saja hendak merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis yang baru saja ia gelar. Kamu mau kemana? Tanya dia. Mau ngobrol-ngobrol sama tetangga itulah. Kenapa memangnya? Mau ikut juga, jawab Riyadi meninggi. Dia langsung diam begitu mendengar suara Riyadi yang mulai meninggi. Entah sampai kapan Riyadi akan terus seperti itu kepadanya. Hanya karena satu kesalahan yang ia perbuat, padahal dulu Riyadi adalah sosok lelaki penyayang dan penuh perhatian. Tapi sifatnya itu berubah total setelah dia melakukan kesalahan yang mungkin di mata sebagian orang tidaklah fatal. Ya karena antara dia dan Ali memang tidak melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh Riyadi. Dia terbangun dari tidurnya saat matahari mulai terbenam. Namun ia tidak melihat keberadaan suaminya di dalam rumah. Bahkan di luar pun juga tidak ada. Di pelataran rumah yang berada di tengah terlihat seseorang perempuan sedang mengangkat jemurannya. Ia melempar senyum pada dia yang langsung membalas senyuman itu. Maaf, aku mau nanya, kamu ada lihat suamiku? Tanya dia hati-hati. Oh, suamimu tadi pergi sama suamiku, katanya disuruh menghadap bos. Oh, makasihlah, ucap dia sembari tersenyum. Si wanita itu juga tersenyum lagi lalu setelah meletakkan jemurannya di dalam keranjang, ia pun menghampiri dia. Kita kenalan dulu ya, namaku Mila, namamu siapa? Kata si wanita itu seraya duduk di pelataran. Dia, jawab dia singkat. Berapa bulan? Tanya Mila menunjuk perut dia itu. 7 bulan. Waduh, berani sekali berpergian jauh. Takutnya melahirkan di jalan akibat terguncang-guncang di perjalanan, ujar Mila. Dia tersenyum kecut mendengar perkataan Mila itu. Kamu hari ini nggak usah masak aja ya, kita masak-masak di tempatku saja. Jangan ditolak, ujar Mila ketika melihat dia yang tampak ragu-ragu menerima tawarannya tersebut. Dia akhirnya mengangguk dan Mila langsung menuntun tangan dia untuk ikut bersamanya.
Ketika mereka memasuki dapur Mila yang tidak begitu luas tersebut, mata dia langsung terperangah melihat alat-alat masak dan bahan makanan yang tersusun sangat rapi tersebut. Kenapa ya? Dapurku rapi ya? Maklum aku merapikan rumah hampir setiap saat. Ya sekedar menghibur diri dari kesepian karena aku tidak punya anak. Udah hampir 4 tahun suamiku menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Aku juga sudah melakukan apapun yang disarankan orang maupun bidan, tapi Tuhan masih belum percaya untuk meniupkan ruh ke dalam rahimku. Dia tercekat, kepalanya langsung menunduk. Sudah, jangan sedih-sedih gitu. Yuk kita masak, ujar Mila tersenyum. Tangannya ini dengan sigap menarik dia untuk duduk di dekatnya. Kamu suka nila asam manis? Tanya Mila. Suka. Kamu dapat bahan-bahan masakan lengkap begini di mana, Mil? Tanya dia. Oh, ini biasanya tiap pagi ada paman sayur ke sini ya. Selain menjual sayur mayur, mereka juga melayani pesan antar. Kita bisa pesan apa saja kok sama mereka, dan nanti akan mereka antar ke sini. Dia yang awal-awalnya merasa canggung pada Mila, perlahan-lahan mulai terbiasa karena sikap hangat Mila yang begitu baik kepadanya. Di tengah obrolan, tiba-tiba terdengar suara perut dia yang mulai keroncongan. Kita makan mie instan dulu yuk ya, ujar Mila melepaskan bawang yang akan ia kupas dan segera beranjak ke arah lemari yang terdapat beberapa macam jenis mie instan. Ia juga merebus telur untuk pelengkap mie-nya. Kamu gak boleh telat makan ya, nanti sakit. Dan kalau kamu sakit, bayimu juga bisa ikut sakit, ujar Mila. Aku mabuk perjalanan, Mil. Kayaknya gak bisa makan kalau sedang berpergian, jawab dia beralasan. Beberapa saat kemudian mie instan pun selesai dimasak dan Mila memberikan sepiring untuk dia dan sepiring untuknya. Dia tampak lahap sekali makan mie tersebut, membuat Mila tersenyum. Semoga kalian betah di sini ya, ujar Mila. Sampai pukul 8 malam, Riyadi dan juga suaminya Mila itu belum juga kembali. Dia menunggu suaminya dengan perasaan yang tidak karuan, khawatir takut suaminya kenapa-napa. Dan sekitar pukul 9 malam itu, Riyadi pulang bersama suami Mila. Keduanya tampak sudah sangat akrab sekali. Saat masuk ke dalam rumah, suami Mila langsung mencium kening istrinya. Berbeda dengan Riyadi yang bahkan untuk menyapa dia pun tampaknya enggan. Saat mereka makan bersama, sesekali dia ini melirik pada Mila dan suaminya yang tampak sangat romantis sekali. Sejujurnya dia juga ingin seperti itu, tapi suaminya begitu cuek dan ia tidak ingin meminta secara paksa untuk diperlakukan romantis. Yang ada nanti bukannya romantis, malah pertengkaran yang akan terjadi. Selesai makan, dia dan juga Riyadi pulang ke rumah khusus untuk karyawan yang mulai hari itu mereka tempati. Tanpa mengatakan apa-apa, Riyadi langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur dengan posisi membelakangi dia. Keesokan harinya, ketika dia baru bangun tidur, ia sudah melihat suaminya sedang mengisi kompor hok yang sudah disediakan di rumah itu dengan minyak tanah. Kapan mulai masuk kerjanya, Mas? Tanya dia. Besok. Hari ini masih ada yang harus diurus, jawab Riyadi datar. Dia? Itu ada paman sayur. Barangkali kamu mau beli sayur mayur untuk masak, panggil Mila di depan pintu dengan wajah tersenyum. Dia menatap suaminya, meminta persetujuan. Ya, dia memang tidak memegang uang sepeser pun. Semua uang dipegang dan diatur oleh suaminya sejak 5 bulan lalu. Riyadi merogoh saku celananya dan memberikan selembar uang kertas pada dia. Dia tersenyum menerimanya. Mila menggandeng tangan dia dan beriringan menuju ke arah paman sayur yang terlihat sibuk melayani pembeli lainnya. Di situ Mila memperkenalkan dia dengan ibu-ibu lainnya. Mereka semua tampak ramah sekali, namun dia merasa sangat canggung berada di antara mereka. Dia membeli ikan, tahu, dan sayur, sementara Mila hanya mengambil pesanannya pada paman sayur tersebut.
Mau masak apa hari ini ya? Tanya Mila. Sepertinya sayur bening saja, Mil. Jawab dia tersenyum. Nanti setelah makan kita ke desa yuk. Ada yang ingin aku beli. Jalan kaki. Pinjam kendaraan milik temannya suamiku. Kalau jalan kaki jauh ya. Aduh, maaf ya Mil. Perutku sakit kena guncangan di jalan. Ikut kemari pun sebenarnya aku memaksa diri, Mil. Iya juga ya. Kamu kan hamil besar. Tapi kalau kita jalan kaki, kamu mau? Bolehlah kalau jalan kaki. Mereka berpisah dan masuk ke rumah masing-masing. Dia mulai memasak dan Riyadi memperbaiki sedikit kerusakan yang ada di kamar mereka. Setelah makan ini, Mila ngajak ke desa. Boleh nggak aku ikut? Tanya dia pada Riyadi. Riyadi mengangguk, namun ia tidak berkata apa-apa. Selesai makan, Mila datang ke rumahnya dia. Dia juga membawakan sedikit makanan yang dimasaknya tadi itu untuk dia dan suaminya. Dia mengenakan daster berwarna kuning dengan motif bunga. Ia juga membawa bahalai atau jarik untuk sekedar menutup kepala dari panas terik matahari. Sepanjang perjalanan, Mila bercerita banyak hal pada dia. Mulai dari keluarga suaminya yang menginginkan Mila dan suaminya bercerai karena alasan Mila yang tidak juga kunjung hamil. Makanya aku dan juga suamiku sampai merantau ke sini ya. Menyedihkan sekali ya rasanya jadi perempuan yang tidak bisa hamil. Lirih suara Mila terdengar, raut wajahnya juga tampak sedih. Bukan tidak bisa, Mil. Mungkin memang belum ada rezeki. Nanti kalau sudah waktunya pasti kamu akan ambil juga. Amin. Itulah doa yang selalu kupanjatkan ya. Aku ingin hamil. Ingin merasakan jadi ibu sekaligus perempuan yang sesungguhnya. Karena kata mertuaku kalau perempuan yang tidak melahirkan itu belum pantas disebut perempuan. Mil, ucap dia lirih. Sendu ditatapnya teman barunya itu. Dia hanya bisa mengelus-ngelus bahu Mila tanpa bisa berkata-kata. Ya, kamu risih nggak sama sikapku? Tanya Mila tersenyum. Namun meski dia tersenyum, dia masih bisa melihat bulir air mata di sudut matanya. Dia menggeleng sembari tersenyum. Ah, syukurlah. Beberapa orang mungkin risih dengan sikapku yang so akrab ini, ucap Mila tertawa. Langkah keduanya terhenti di sebuah rumah. Di depan rumah itu banyak sekali anjing yang sedang duduk ataupun bermain. Dia tampak takut, namun Mila dengan santai memburu anjing yang hendak mendekatnya. Mila, mau ambil barang ya? Tanya seorang laki-laki yang sepertinya baru selesai mandi tersebut. Iya Mang, culiannya ada? Ada, masuk aja. Saat mereka masuk ke dalam rumah, terlihat banyak barang-barang jualan berserakan di mana-mana. Begitu melihat Mila, wanita berusia 40 tahunan itu langsung menyapanya dengan ramah. Aku cuma dapat baju lah. Celana jeans yang kamu mau itu barangnya habis sebelum aku datang. Memang celana itu kan lagi musimnya sekarang, jadi banyak yang mau. Ujar wanita yang dipanggil Cuk Lian itu langsung memperlihatkan baju yang masih terbungkus plastik pada Mila. Gak apa-apa Cuk, nanti lagi kalau ada lah. Oh iya Cuk, ini kenalkan teman saya, baru pindah ke sini. Oh iya, kerja di sini kah? Iya Cuk. Suaminya satu kerjaan sama suami saya. Dia tersenyum ketika wanita itu tersenyum kepadanya. Mau pesan baju-baju bayi kah? Nanti hari Rabu ini aku carikan, ujar Cuk Lian ramah menawarkan. Gimana ya? Mau nggak? Harganya nggak jauh beda kok dari pasaran. Aku nggak punya uang Mil, lagian kan suamiku juga baru mau masuk kerja. Nggak apa-apa, aku yang jamin. Aduh Mil, aku gak berani. Mungkin nanti sajalah kalau aku sudah ada uang. Mila tersenyum dan jarang-jarang ada teman yang menolak seperti itu, pikir Mila. Ini ya, ambil ya, buat kamu, bukan utang.
Ini aku ikhlas membelikannya untukmu. Tapi Mil, sudah, pemberian teman jangan ditolak. Aku ikhlas ya. Di perjalanan pulang itu, dia melihat seseorang nenek-nenek yang menatapnya hampir tidak berkedip dari pelataran rumah yang memang tidak begitu jauh dari jalan. Itu siapa, Mil? Kok sampai segitunya ngeliatin aku? Bisik dia pada Mila. Mila ikut menoleh ke arah nenek tersebut. Dan entah kenapa, saat si nenek mulai beranjak seperti ingin menghampiri mereka, Mila langsung menarik tangan dia dan menyuruhnya untuk segera mempercepat jalannya. Kenapa Mil? Ada apa? Aduh, pelan-pelan Mil. Tapi ucapan dia tidak ditanggapi oleh Mila. Mila tetap menarik tangan dia sambil sesekali menengok ke arah belakang. Dan setelah agak jauh dari tempat si nenek tadi, Mila langsung menghela nafasnya yang terdengar ngos-ngosan. Wajahnya berkeringat. Kenapa sih? Enggak, bukan apa-apa kok. Yaudah yuk, jawab Mila dengan napas yang masih ngos-ngosan, dengan mengerutkan alisnya meski ia masih penasaran. Namun ia tetap mengikuti Mila yang menarik tangannya untuk segera pulang. Sesamanya di rumah, Mila langsung berpamitan pada dia yang tampak melongo memandanginya. Selang beberapa jam kemudian, Mila datang ke rumah dia dan mengetuk pintunya. Dia, ya, kau ada di dalam? Iya Mil, buka saja, ujar dia yang saat itu sedang berbaring di atas kasur tipisnya. Tentang tadi itu, aku ingin menjelaskan sedikit dari apa yang aku dengar selama tinggal di daerah ini, ujar Mila sembari menarik nafas panjang sebelum memulai ceritanya. Kau ingat nenek-nenek tadi kan? Dia mengangguk. Kata orang-orang di sini, nenek itu suka mujo atau memuja. Memuja siapa? Tanya dia memotong perkataan Mila. Setan. Katanya setan yang dipuja nenek itu berwujud anak kecil, dan setiap waktu tertentu dia akan mencari orang-orang hamil dan mengorbankan janin untuk setan yang dia puja itu. Memangnya sudah pernah ada kejadian begitu di sini? Ya sering. Setiap ada wanita hamil pasti ada saja yang keguguran dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Seperti kemarin, usia kandungan yang sudah masuk 7 bulan malah keguguran. Entah apa sebutannya itu. Tapi seharusnya kan janin usia 7 bulan itu sudah berbentuk. Tapi dalam semalam, janin itu hancur dan gugur dalam bentuk darah. Perut ibunya itu yang semula besar pun langsung kempes. Lalu ibunya bagaimana? Tidak selamat ya, ibunya meninggal. Kata orang, janinnya saat di dalam perut itu diobok-obok oleh setan peliharaan si nenek itu. Masa begitu? Tanya dia tidak percaya. Aku juga awalnya tidak percaya. Tapi ada beberapa hal dan bukti yang membuat aku percaya, ujar Mila. Ini bawang tunggal dan juga jeruk nipis. Simpan di bawah tempat tidur, ujar Mila memberikan beberapa bawang tunggal dan juga jeruk nipis pada dia. Ini untuk apa? Itu tangkal, simpan saja. Malam itu dia sedang memasak, sementara Mila sudah pulang sejak sore tadi. Kira-kira saat itu masih pukul 8 malam, dan Riyadi masih belum pulang ke rumah. Entah kemana dia pergi bersama suami Mila. Brak! Suara mirip benda jatuh yang diikuti cakaran pada atap seng rumah itu mengagetkan dia. Hampir saja pisau yang masih dipegangnya itu mengiris tangannya sendiri karena kaget. Hush, hush. Beberapa kali dia mengeluarkan suara untuk mengusir sesuatu yang ia kira binatang tersebut. Gret, brak! Pintu rumah terbuka yang rupanya Riyadi baru saja pulang. Dia menghela nafas lega melihat kedatangan suaminya itu.
Dengan segera ia menyiapkan kopi panas untuk suaminya. "Ini minum dulu." Hening, tidak ada lagi percakapan antara keduanya. Malam semakin larut, Riyadi yang sudah lebih dulu tertidur setelah makan tadi terdengar sudah mengorok. Berbeda dengan dia yang masih terjaga. Dia memikirkan bagaimana nasib bayinya nanti setelah lahir. Perlengkapan bayi saja ia belum punya. Bahkan, biaya untuk lahiran pun ia tidak ada. Terlebih sekarang mereka sedang di perantauan jauh dari keluarga. Hari-hari berlalu, tidak terasa 1 minggu sudah dia dan Riyadi tinggal di area itu. Dan hari itu, setelah suaminya berangkat bekerja, dia keluar rumah untuk menjemur pakaian yang baru saja selesai ia cuci. Mila tidak terlihat keluar rumah, bahkan pintu rumahnya pun masih terkunci. Dia mengira Mila masih tidur. Namun sampai siang pun pintu rumah Mila tetap tertutup. Dia yang penasaran itu pun langsung ke rumah Mila. Beberapa kali ia mengetuk pintu namun tidak ada jawaban. Mila, kamu di dalam, Mil? Kamu sakit ya? Mila?" Mila kan tadi malam pulang ke kampungnya. Dia nggak bilang kah? Padahal kan kalian akrab sekali, ujar Bu Sari yang terkenal suka nyinyir di antara para penghuni rumah itu. Dia tertegun. "Benarkah Mila pulang tanpa memberitahuku? Apakah ada kesalahan yang kuperbuat sampai-sampai membuat Mila pergi tanpa perpamitan?" batin dia dengan kalut. Dia pulang dengan langkah kontai dan ia mencoba mengingat-ingat apa kesalahannya pada Mila yang mungkin bisa membuat Mila marah, sakit hati, atau tersinggung. Tapi tidak peduli sekeras apa dia mengingatnya, ia tetap tidak menemukan kesalahan itu. Akhirnya karena kelelahan berpikir, dia pun tertidur. Saat bangun, rupanya hari sudah hampir malam. Bergegas dia memasak nasi dan juga memanaskan ikan sarden kalengan yang ada. Ya karena hari itu paman sayur tidak datang ke sana, sehingga dia tidak punya lauk dan sayur lain selain ikan sarden kalengan untuk dimasak. Setelah selesai masak, dia pun bersiap-siap untuk mandi. Nah, kamar mandi serta WC-nya itu berada tepat di samping rumah. Dan satu-satunya pintu yang bisa digunakan untuk ke kamar mandi itu, ia harus melewati pintu depan. "Sebentar, masih ada orangnya ini," ujar dia nyaring. Namun kedoran pada pintu itu masih saja terdengar, bahkan semakin kencang sekali, membuat dia terpaksa harus segera menyelesaikan mandinya. Akan tetapi setelah pintu dibuka, dia tidak melihat siapapun berada di luar. Bahkan suara nyanyian tadi pun secara tiba-tiba langsung menghilang begitu pintu terbuka. Dia mengedarkan pandangannya ke sana kemari untuk mencari siapa orang yang begitu usil telah mengerjainya itu. Namun sejauh mata memandang, hanya pepohonan yang sudah diselimuti oleh gelap yang dapat terlihat mata. Dengan perasaan kesal dia lalu meninggalkan kamar mandi. Di dalam rumah setelah selesai berpakaian, dia duduk di atas kasur sambil mengelus perutnya, menyambung kembali ingatannya tentang kesalahan apa sih yang sudah ia perbuat pada Mila. Kemudian terdengar suara ketukan pintu yang terdengar rapat atau cepat. "Siapa?" Tidak terdengar jawaban, membuat dia enggan untuk membuka pintu. Namun lagi-lagi terdengar ketukan yang sama. "Siapa?" tanya dia dengan suara yang jauh lebih keras, agar orang yang mengetuk pintu itu mendengar. Namun hening, karena penasaran dia langsung berjalan ke arah pintu untuk mengintip siapa orang yang berada di luar. Namun tidak ada siapa-siapa. Setelah benar-benar yakin tidak ada siapa-siapa, dia kembali ke kasur, tapi belum ada semenit dia duduk di kasurnya, ketukan yang sama kembali terdengar. Dengan perasaan kesal,
mengira ada orang yang iseng kepadanya. Dia pun lantas segera membuka pintu rumahnya, dan betapa ia sangat terkejut begitu melihat seorang nenek-nenek sedang berdiri di depan pintu membawa bungkusan sesuatu di tangannya. Teringat tentang cerita Mila sebelumnya, dia pun langsung berusaha menutup kembali pintu rumahnya, namun pintunya ditahan oleh si nenek yang memiliki wajah tampak menyeramkan itu. "Saya tidak ada urusan sama nenek, pergi nek," ujar dia dengan suara bergetar. Dengan sekuat tenaga dia berusaha menutup pintunya, meski saat itu pintunya masih ditahan oleh si nenek. Anehnya, kekuatan si nenek itu tidak seperti nenek-nenek pada umumnya, karena si nenek cukup kuat untuk menahan pintu meski dia sudah mendorong pintu dengan kuat. "Saya mohon nek, jangan ganggu janin saya tidak punya siapa-siapa lagi selain anak ini nek," isak dia, yang akhirnya membuat si nenek perlahan-lahan melepaskan tangannya dari pintu. Setelah pintu tertutup, dia langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar dan air matanya terus mengalir. Hanya satu yang ia harapkan saat itu, yaitu Riyadi pulang. Dan andaikan Mila ada di rumahnya, sudah tentu dia akan berteriak memanggil Mila. Tapi saat itu keadaan benar-benar sunyi. Para tetangga yang lain pun sudah berada di dalam rumah semuanya. Karena memang di sana ketika jam 5 sore, orang-orang akan langsung masuk rumah. Brak, brak. Suara gedoran di pintu itu semakin membuat dia ketakutan. "Saya akan teriak kalau nenek masih ada di situ," ancam dia. Gebrak. "Ah, tolong!" teriak dia histeris begitu ia mendengar suara dari atas atap. Karena teriakannya itulah para tetangga berdatangan. "Hei, apa kau baik-baik saja?" teriak beberapa orang dari luar. Dia dengan kaki yang gemetar lantas bergegas berlari ke arah pintu. Saat pintu ia buka, terlihat wajah khawatir para tetangganya itu langsung berubah lega ketika melihat dia baik-baik saja. "Kenapa? Apa kau sakit perut?" tanya ibu-ibu yang sambil menggendong anak balitanya. "Tidak, tapi tadi ada nenek-nenek yang mencoba menerobos masuk. Dia terus menggedor-gedor pintu, saya takut." "Nenek-nenek?" Dia mengangguk. "Jangan-jangan nenek itu," ujar ibu-ibu yang lainnya. Seorang bapak-bapak menyenggol ibu-ibu tersebut dan lantas mengisyaratkan untuk diam saja padanya. Dia tampak bingung melihat mereka. "Apa maksudnya dengan jangan-jangan nenek-nenek itu tadi?" tanya dia. Bukan apa-apa," jawab ibu itu gugup dan seperti menyembunyikan sesuatu. "Katakan saja, jangan dirahasiakan. Bila ada yang menurut kalian itu harus saya ketahui. Saya mohon, saya tidak ingin kehilangan anak yang berada di kandungan saya ini," ucap dia. Mereka terlihat saling pandang satu dengan yang lain. "Sebaiknya kau tunggu di rumahku saja ya, sampai suamimu datang. Nanti akan kuceritakan apa maksud perkataanku tadi." Dia mengangguk, kemudian mengikuti si ibu tersebut, yang ternyata rumahnya berada di sebelah rumah Mila. Rumah itu tampak berantakan, pakaian yang baru saja dikeringkan tampak berserakan di lantai bercampur dengan mainan anak kecil. "Maaf, agak berantakan. Silakan duduk." "Tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengajak saya kemari. Saya benar-benar takut saat melihat nenek itu tadi." "Kau pasti sudah mendengar tentang nenek itu dari Mila. Ya memang seperti itulah yang kami ketahui tentang nenek tersebut. Dulu rumah yang kamu tempati itu ditempati pasangan yang istrinya juga sedang hamil besar. Awalnya dia juga mengeluhkan bahwa setiap malam di rumahnya selalu ada yang mengetuk pintu. Saat dibuka oleh suaminya, rupa-rupanya yang sering menggedor-gedor pintu itu adalah si nenek. Dan tidak lama setelahnya kejadian menyeramkan itu terjadi.
Cerita si ibu terhenti. Ia sepertinya enggan untuk melanjutkan. Ya, kejadian menyeramkan seperti apa? Tanya dia semakin penasaran. Perut wanita itu sakit. Awalnya dikira akan melahirkan, tidak cukup bulan atau prematur. Namun begitu, bidan kampung yaitu dukun beranak memegang perutnya untuk memastikan apakah sakit perut yang dirasa wanita tersebut memang benar pertanda akan melahirkan atau bukan. Tapi ternyata janinnya sudah tidak bisa diraba. Hanya tersisa dan terasa seperti kumpalan-kumpalan, kata bidan dulu. Wanita itu terus merasa kesakitan. Sementara darah juga terus keluar dengan sangat banyaknya. Karena tidak ada pilihan lain, oleh bidan kampung itu suami si wanita disuruh untuk mendorong perut istrinya guna membantu proses melahirkan. Ya karena si istri sudah semakin lemas. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, belum lagi mereka memulai proses lahiran itu, darah dengan gumpalan daging keluar, diikuti teriakan kesakitan wanita tersebut. Tapi anehnya, hingga ari-ari bayi keluar setelah gumpalan daging itu, sama sekali tidak ada bayi. Dan bidan mengatakan bahwa bayi yang dikandungnya sudah hancur di dalam perut. Setelah ia mengamati gumpalan darah yang ternyata adalah daging, karena di antara gumpalan-gumpalan daging itu juga ada terdapat gumpalan rambut. Tidak masuk akal, gumam dia. Ya memang sangat tidak masuk akal. Tapi itulah yang kami saksikan dengan mata kepala kami sendiri. Begini dia, kau tidak bisa menyatukan antara yang goib dengan logika dan... Dia, ayo pulang, ujar Yadi. Mendengar suara suaminya di luar rumah, dia pun bergegas beranjak dari duduknya. Dia, hati-hati, kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk berteriak meminta tolong. Kami pasti akan langsung datang, ujar si ibu. Dia mengangguk. Terima kasih, ucapnya sebelum keluar. Riyadi langsung tidur. Ia bahkan tidak menanyakan bagaimana kabar dia hari itu dan mengapa dia bisa berada di rumah tetangganya. Aku hampir mati hari ini, tapi kau bahkan sama sekali tidak peduli. Kalau memang rumah tangga ini tidak bisa lagi untuk dipertahankan, lebih baik kita pisah saja, ujar dia. Hening tidak ada respon sama sekali dari Riyadi. Dia langsung mengemas pakaian yang dia miliki. Ia sudah muak dengan perlakuan Riyadi terhadapnya dan akan memutuskan untuk pulang esok hari. Riyadi tidak bergeming meski ia tahu dia akan benar-benar pergi esok hari. Malam itu berlalu dengan sangat lambat. Rintikan hujan yang terdengar mulai pukul 3 perkiraan hingga pagi itu membuat orang-orang malas untuk keluar rumah. Namun berbeda dengan dia, ia berjalan menyusuri jalanan yang basah dengan sebuah tas di tangan. Matanya tampak sembab, bahkan sisa air mata masih terlihat di sudut matanya. Saat sudah dekat dengan rumah tempat nenek menakutkan itu menatapnya, dia mematung. Ia merasa takut untuk melewati rumah tersebut. Untuk beberapa saat dia diam, tidak bergerak. Hanya helaan nafasnya yang terdengar. Mau mampir ke rumahku? Tanya seseorang dengan suara serak. Dan ketika dia menoleh, seketika wajahnya terlihat ketakutan. Tenanglah, tenang. Nenek bukan orang jahat. Nenek tidak akan menyakitimu. Memang wajah nenek menakutkan, tapi percayalah, nenek tidak berniat jahat kepadamu, ujar si nenek menenangkan. Entah cerita menakutkan seperti apa yang dikarang orang-orang tentang nenek, sehingga setiap kali nenek bertemu orang-orang di kawasan perusahaan itu, mereka seperti menghindar dan ketakutan. Lanjut si nenek membuat dia merasa kasihan. Lalu kenapa tadi malam nenek ke rumah dan menggedor-gedor pintu? Tanya dia. Sebenarnya nenek hanya ingin menjual beras atau menukarnya dengan gula dan kopi. Sungguh tidak ada niat lain,
ujar si nenek. Dia merasa bersalah setelah mendengar perkataan si nenek. Nenek ini hanya wanita tua renta yang tinggal seorang diri. Tidak ada yang perlu ditakuti dariku, nak, ujarnya diiringi dengan tawa kecil. Mau mampir? Sepertinya kau sedang ada masalah, entah tentang apapun itu. Tapi sebelum mengambil keputusan, sebaiknya kamu pikirkan dulu. Meski sudah tua, tapi dia bisa melihat betapa tajamnya tatapan mata si nenek itu, dan betapa hebatnya dia dapat membaca suasana hati dia saat itu. Akhirnya mau tidak mau, dia lantas mengikuti ajakan si nenek untuk mampir ke rumahnya. Ternyata rumah si nenek cukup bersih untuk ukuran tempat tinggal wanita tua yang hidup sendirian. Semuanya tampak rapi meski peralatannya terdapat cukup banyak debu yang menempel. Dalam 5 tahun terakhir ini, tidak ada yang mau masuk ke rumah nenek. Terima kasih kamu sudah mau mampir. Biar nenek buatkan minuman. Si nenek terlihat bersemangat ke dapur untuk membuatkan air, sementara dia melihat-lihat rumah si nenek. Maaf, aku hanya punya air sungai yang sudah kumasak. Tidak ada gula ataupun kopi di sini, ujar si nenek tersenyum sembari meletakkan 2 gelas air yang tampak keruh. Dia mengangguk dan lantas mengambil gelas air tersebut. Kemudian ia meminumnya dalam beberapa teguk. Ceritakanlah, apa yang sedang membuatmu bersedih? Tanya si nenek. Dia terdiam. Ia tidak terbiasa untuk bercerita ataupun menceritakan masalah rumah tangganya pada orang lain. Maaf nek, tapi ceritakan saja. Kalau itu seputar masalah rumah tangga, kurasa aku bisa membantumu. Dia menghela nafas dengan panjang. Ia melihat wajah nenek itu yang nampak tersenyum kepadanya. Ya, tidak ada salahnya bercerita pada nenek itu. Toh beliau juga tidak akrab dengan orang-orang dan masalahnya pasti tidak akan bocor. Dia pun mulai bercerita tentang rumah tangganya dan si nenek mendengarkan dengan seksama. Kalau seperti itu masalahmu, kurasa bisa kau selesaikan tanpa harus bercerai. Apa kamu mau suamimu tunduk dengan setiap perkataanmu? Tanya si nenek. Dia berpikir sejenak. Jangan ragu-ragu, ini sama sekali tidak mengeluarkan uang. Kau hanya perlu memberikan nasi yang sudah kau kangkangi pada suamimu. Dia mengerutkan alisnya. Apa benar dengan begitu dia bisa luluh? Tanya dia. Ya, tentu saja. Aku sudah mencobanya pada suamiku dulu. Dia panggil seseorang dari luar rumah dan wajah si nenek tampak berubah begitu mendengar ada yang datang. Mila, itu suara Mila, teman saya nek, ujar dia langsung beranjak dari duduknya untuk segera menghampiri Mila. Saat melihat dia, Mila lantas menarik tangannya. Ngapain kamu di situ? Bentak Mila pelan, sementara si nenek hanya menatap keduanya dari depan pintu. Jelas sekali raut wajahnya memperlihatkan ketidaksenangan akan kehadiran Mila. Saya permisi nek. Terima kasih airnya, ucap dia membuat mata Mila melotot. Ya benar saja, kau minum air yang dikasih oleh nenek itu, ujar Mila. Mila, nenek itu bukan orang jahat. Kasihan beliau, Mil. Bisa saja kan, cerita yang kalian dengar itu hanyalah cerita karangan saja dari orang-orang yang tidak menyukai si nenek. Mila geram mendengar jawaban dia. Coba beritahu aku, dia mengatakan apa tadi? Cepat katakan, jangan diam saja. Kau disuruh melakukan apa? Urut, pijat, atau minum ramuan aneh? Bukan itu, Mil. Aku hanya bercerita
tentang masalah rumah tanggaku, dan beliau menyarankan agar aku membuat sesuatu yang bisa merubah suamiku untuk menjadi lebih baik lagi kepadaku. Sesuatu apa? Saat dijelaskan oleh dia, sontak mata Mila melotot dan hampir keluar. Dia langsung memukul bahu dia dengan keras sekali. Itu pirunduk, bukan pirunduk bagus. Kalau kau melakukan itu pada suamimu, maka saat kau mati nanti, kau tidak akan bisa diterima bumi. Kau akan jadi sanda sebelum suamimu memaafkanmu, ujar Mila gusar. Sudah aku bilang kan, kalau nenek itu bukan orang baik. Tapi kenapa kau mau diajak ke rumahnya? Kau bodoh sekali dia. Baru saja aku kira aku akan menemukan jalan keluar untuk rumah tanggaku, Mil. Kau tahu, hari ini aku akan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami. Karena sepertinya dia tidak akan memaafkanku. Tadi malam saja, saat aku hampir mati karena ketakutan, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan aku. Itu menurutmu, itu sudut pandangmu. Sementara kau tidak mengetahui apa yang dia lakukan di belakangmu untuk memastikan keselamatanmu. Mila mengambil tas yang ditenteng oleh dia, lalu ia menarik tangan dia membawanya pulang kembali ke perumahan karyawan yang mereka tinggali. Minum ini, jangan lupa oleskan juga ke perutmu. Dan yang ini kamu harus bawa kemanapun kamu pergi. Ingat, jangan percaya apapun yang dikatakan nenek itu, ujar Mila begitu mereka sampai di rumah. Apa ini? Tanya dia mengamati kadut kain hitam yang diberikan oleh Mila. Entah apa itu isinya. Suamimu yang memintaku mencarikan penangkal untukmu, karena suamiku sudah menceritakan semuanya yang pernah terjadi pada wanita hamil di daerah sini padanya. Makanya, suamimu meminta tolong padaku untuk selalu menjagamu. Benarkah? Kamu gak bohong? Mila menggeleng. Nanti kamu tanyakan langsung saja sama suamimu. Kalau bukan karena dia meminta tolong, mana mungkin aku pergi diam-diam tanpa pamit padamu di malam hari pula. Malam itu dia menunggu suaminya ditemani oleh Mila yang tampaknya sedang asik membaca buku novel karya Freddy S. Sesekali ia tersenyum dengan mata yang masih lekat membaca kata demi kata dalam buku tersebut. Kamu mau kemana ya? Tanya Mila saat dia beranjak dari kasurnya. Mau buang air kecil? Mila pun ikut bangkit dan menggandeng tangan dia menuntunnya keluar. Jangan ditutup pintunya ya, ujar Mila saat dia masuk ke WC. Mil, kamu tunggu saja di dalam rumah, aku berani kok. Mila tidak menjawab, tapi ia sama sekali tidak bergeming dari tempatnya menunggu. Rintik hujan mulai berjatuhan diikuti angin yang berhembus semakin kencang. Sudah ya? Tidak ada jawaban. Ya, dia, kau dengar aku? Tidak ada sautan dari dalam. Mila yang khawatir itu langsung mendorong pintu agar terbuka lebar, dan ia sangat-sangat terkejut kalau melihat dia berdiri di atas kloset membelakangi pintu. Dia, kamu ngapain? Hihihihihi. Dia kemudian tertawa, namun tawanya lebih terdengar seperti ringikan. Dia, panggil Mila dengan suara bergetar. Dia perlahan-lahan berbalik. Matanya yang semula indah kini terlihat menakutkan dengan warna putih yang memenuhi matanya. Mila mundur, namun ia tidak mau meninggalkan dia. Berdoa dia, lawan dia. Hihihihi, kau wanita sialan tahu apa? Hihihihi. Ketika dia mulai menyerangnya, Mila tentu saja berusaha menahan serangan Mila. Mulutnya tidak henti-hentinya berteriak meminta tolong pada para tetangga. Namun suara hujan yang semakin besar dan guntur yang terus-menerus berbunyi membuat suara Mila tidak terdengar. Dia, sadar dia, teriak Mila. Tiba-tiba tubuh dia ambruk,
Sebisa mungkin Mila kemudian langsung menahan tubuh dia agar perutnya tidak mengenai lantai. Hujan semakin deras, baju keduanya sudah basah karena tempias air hujan. Mila berusaha untuk mengangkat tubuh dia, namun tentu saja ia tidak sekuat itu. "Tolong, tolong!" teriakan Mila beradu dengan guntur dan hujan yang lebat. Untung saja di waktu yang seperti itu Riyadi pulang, dan ketika mendengar suara teriakan Mila dari arah kamar mandi samping rumah, Riyadi langsung berlari menghampiri. Riyadi menggendong dia yang sudah basah kuyup, sementara Mila mengikuti dari belakang. Mila dapat merasakan betapa khawatirnya Riyadi saat melihat dia yang tidak sadarkan diri. "Aku permisi pulang dulu ya, Dik. Nanti aku kemari lagi," pamit Mila dari depan pintu. Setelah keadaan sedikit lebih tenang dan hujan sudah mulai mereda, Mila bersama suaminya datang. Saat itu dia benar-benar sudah sadar. Ia tampaknya tidak ingat apa-apa tentang kejadian yang baru saja ia alami. Riyadi pun sedikit memahami apa yang terjadi ketika Mila menceritakan tentang dia yang tiba-tiba bertingkah aneh. Keesokan harinya Riyadi membawa dia ke desa dengan ditemani oleh Mila. Desa yang mereka datangi itu berada lumayan jauh sekali dari lokasi perusahaan tempat Riyadi bekerja. Bahkan desa itu lebih mirip sebuah dusun yang hanya dihuni beberapa kepala keluarga saja. Di rumah yang bertiang tinggi dan berdinding kulit kayu itulah mereka bertiga singgah. Seorang nenek tua yang sedang menampi beras di bawah rumah itu terlihat memandangi mereka bertiga. Beberapa anjingnya menyalak pada Riyadi, dia dan Mila. "Mau apa kemari?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang sangat kaku. "Maaf, Nek, ini teman saya yang kemarin saya pintakan penangkal," jawab Mila. "Lalu, tadi malam dia seperti kesurupan, Nek. Apa mungkin itu reaksi dari tanggal yang nenek berikan?" Nenek tersebut melangkah keluar dari bawah rumah dan rambutnya yang sudah memutih itu tampak sebagian mengkilat terkena matahari. Dia kemudian menunduk ketika si nenek ini mendekat dan menatapnya dengan tatapan aneh. Sebelah matanya yang rusak membuat dia sedikit merasa takut untuk membalas tatapan nenek tua itu. "Rupanya kau sudah dibekali penjaga oleh keluargamu, dan tanggal yang kuberikan membuat penjagamu marah. Ya, sehingga dia berusaha untuk menyerang temanmu yang dianggap mengacaukan tugasnya menjagamu," ujar si nenek seraya menatap dia dari ujung rambut hingga kaki. "Jadi meskipun tanpa tangkal, dia itu akan tetap aman, begitukah?" tanya Mila. Si nenek mengangguk. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia dan janinnya akan baik-baik saja," ujar si nenek seraya kembali ke bawah rumah untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan benar saja dia tetap aman meski hampir setiap malam terdengar suara-suara aneh dari atas atap maupun samping rumah. Dan sekarang kehamilan dia sudah berada di akhir yang hanya tinggal menunggu hari menjelang persalinan. Perlengkapan bayi pun sudah ia beli walau tidak begitu banyak. Beberapa di antaranya didapatnya dari Mila yang memaksa untuk memberikan baju-baju bayi sebagai hadiah. Suasana malam itu cukup ramai oleh beberapa tetangga yang melakukan acara bakar-bakar ayam di luar rumah. Sementara dia dan Mila hanya menonton dari pelataran rumah. Tiba-tiba dia mengaku perutnya sakit, membuat Mila sangat khawatir. "Sepertinya aku mau melahirkan, Mil," ucap dia. "Aduh, bagaimana ini? Aku sama sekali tidak ada pengalaman membantu orang lahiran. Tunggu, biar aku berpikir dulu." "Panggil tetangga, Mil. Cepat, Mil." "Ah, iya, benar, tetangga." Mila langsung meloncat ke tanah dan berlari meminta bantuan pada para tetangga yang sedang asik berpesta. Dalam beberapa menit saja, para tetangga pun langsung berdatangan.
Namun begitu mereka sampai ke rumah dia, rupanya dia sudah melahirkan seorang bayi perempuan tepat di pelataran rumah dan hanya beralaskan tikar purun. "Tambuninya belum keluar," ujar ibu-ibu yang memeriksa. Sementara ibu-ibu yang lain membantu mengeluarkan tambuni anak dia. Mila disuruh menyiapkan tempat untuk dia dan juga anaknya di dalam rumah. Air tampak menetes dari sudut mata Mila kalau ibu-ibu yang membantu dia mengatakan kalau tambuninya sudah berhasil keluar. Beberapa bapak-bapak tampak repot mengambil tikar untuk alas, dan yang lain tampak repot mencari upih. Upih biasanya digunakan untuk alas duduk setelah melahirkan, dan di atas upih diberikan abu panas serta minyak kayu putih yang gunanya untuk melancarkan darah maruyan keluar. "Anakmu perempuan dia, selamat ya," ucap Mila dengan suara bergetar. Anak dia langsung dimandikan oleh ibu-ibu yang sepertinya sangat berpengalaman memandikan bayi baru lahir. Suara tangis bayi itu terdengar nyaring kala air mengguyur tubuh mungilnya. Selesai dimandikan, bayi itu kemudian digendong oleh Mila. Lihat dia, anakmu sangat cantik," ucap Mila dengan air mata yang tidak berhenti mengalir. Dia mengangguk sambil tersenyum. Tubuhnya masih gemetar, dan ia masih belum percaya kalau dia sudah melahirkan seorang bayi, karena rasa sakitnya itu hanya sebentar, tidak seperti yang diceritakan orang-orang. "Kamu beruntung melahirkan begitu mudah. Kalau aku dulu susah sekali lahirannya, bahkan sampai minta pelungsur ke sana kemari," ujar ibu yang tadi membantu mengeluarkan tambuni. "Saya pun tidak menyangka, setelah sakit perut tadi itu ya tiba-tiba langsung terasa seperti ada sesuatu yang menonjol ingin keluar. Saya langsung melepaskan celana dan begitu saya hendak mengejan tiba-tiba blus, langsung keluar bayinya," cerita dia. Melihat banyak orang di depan rumahnya, Riyadi yang baru pulang kerja itu langsung berlari. Namun seorang bapak-bapak menghentikan langkahnya. "Istrimu melahirkan? Apa dia baik-baik saja?" tanya Riyadi cemas. "Jangan khawatir, istri dan anakmu selamat dan baik-baik saja." Saat Riyadi masuk ke dalam rumah, ia melihat dia yang tersenyum padanya dan bayinya masih digendong oleh Mila. "Kamu baik-baik saja?" tanya Riyadi untuk pertama kalinya setelah beberapa bulan tidak pernah menunjukkan perhatiannya pada sang istri. Dia mengangguk. Riyadi menangis ketika mendengar cerita istrinya yang melahirkan di pelataran rumah seorang diri. "Maafkan aku yang selama ini begitu kekanak-kanakan, padahal aku tahu kau tidak pernah berhubungan dengan Ali," ucap Riyadi. "Kau tahu, tapi kenapa kau menyiksa aku?" tanya dia. Aku terpanasi oleh perkataan teman-temanku. Ini salahku. Maafkan aku ya dia." "Ya syukurlah kalau kau sudah sadar, Di. Aku selalu menyuruh suamiku menasihatimu untuk lebih jujur lagi pada dia. Dan untuk kedepannya nanti, ya aku harap kamu itu kan bisa lebih pintar dalam memilih teman," ujar Mila. Riyadi mengangguk. "Nah, ini anakmu, dia sangat cantik sekali," ujar Mila memberikan bayi itu pada Riyadi, yang langsung menyebutnya dengan raut haru bahagia. Begitulah semuanya kemudian menjadi baik-baik saja. Meski gangguan-gangguan kadang masih terasa di sekitaran rumah, tapi syukurnya dia, Riyadi dan juga anak mereka tidak ada yang terluka. Mila masih menjadi sahabat baik bagi dia, dan hari itu ia datang ke rumah dia dengan wajah yang berbunga-bunga. Dia, sebentar lagi aku juga akan jadi ibu," ucapnya dengan senyum yang sangat manis sekali. Mata dia melotot, bibirnya langsung tersenyum, raut wajahnya tampak bahagia. "Wah, selamat ya Mil. Ya Tuhan, aku senang sekali. Berkat kau yang membiarkan aku ikut merawat anakmu dia, sekarang aku pun ketularan hamil. Ya juga berkat doa dan juga usahamu selama ini, Mil." "Iya, Mila hamil saat anak dia berumur 4 bulanan.
Dan memang Mila seperti ibu kedua bagi anak dia. Namun, pelangi tidak selamanya menghiasi langit, dan kebahagiaan Mila tidak berlangsung lama. Saat kandungannya berusia 3 bulan, Mila keguguran. Mila akhirnya seperti orang gila karena kehilangan janinnya. Ia bahkan sampai berhari-hari mengurung diri di dalam rumah. Dia tentu saja berusaha untuk menenangkan Mila agar tidak bersedih lagi, namun hati ibu mana yang tidak sedih kehilangan anaknya. Dia hanya bisa mendoakan agar Mila diberi kekuatan dan ketabahan supaya ia bisa melewati ujian itu. Dan tidak lupa dia juga mendoakan semoga Mila segera diberikan kepercayaan lagi untuk memiliki buah hati yang sangat dirindukannya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Semoga kalian bisa menikmatinya dan juga dapat mengambil hikmah yang baik di dalamnya ya teman-teman, nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Dan jangan lupa yang buruk kalian buang jauh-jauh dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kalian semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Karena dengan itu kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk kalian yang baru mampir ya teman-teman. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.